Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min dzururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama berdiskusi walaupun hanya secara daring. Nah, perkenalkan kami kelompok 5 yang akan membahas terkait pelaporan segmen dan interan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Namun, sebelum kami membahas terkait contoh soal, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lilis Karvina R. sebagai moderator pada diskusi kali ini, yang kemudian akan memandu jalannya diskusi kita. Dan ada dua teman rekan saya yang akan membahas terkait materi dan juga contoh soal pada diskusi kali ini, yaitu Miftahul Jannah dan juga Fatur Rahman. Nah, apa sih itu pelaporan segmen dan interan? Seperti kita ketahui bahwa pelaporan untuk segmen ini diverifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an, menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terpisah-pisah dari masing-masing segmen dan komponen perusahaan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait contoh soalnya, saya persilahkan kepada Saudara Fatur Rahman untuk menjelaskan contoh soalnya. Pada Fatur Rahman, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada L13-4. Baiklah, dapat kita lihat pada soal sebagai berikut, yang dimana PT Permata, entitas yang menggunakan tahun kalender, mempunyai 9.000 instrumen medis dalam persediaan awal tahun 20X2. Pada tanggal 31 Desember 20, instrumen tersebut telah disesuaikan turun menjadi 10.200 per unit dari biaya rata-rata aktual sebesar 10.550 per unit. Harga tersebut adalah terendah dari biaya rata-rata atau NRV. Tidak ada unit tambahan yang dibeli selama tahun 20X2. Informasi tambahan yang tersedia untuk tahun 20X2 adalah sebagai berikut. Baiklah, dapat kita lihat pada kuartal 1 pada tanggal 31 Maret 20X2 dengan persediaan 8.000 unit dengan biaya pengganti sebesar 10.100 pada kuartal 2 pada tanggal 30 Juni 20X2 dengan persediaan 7.500 unit dengan biaya pengganti 10.350. Pada kuartal 3 pada tanggal 30 September 20X2 dengan persediaan 6.000 per unit dengan biaya pengganti 9.900, dan kuartal keempat pada tanggal 31 Desember 20X2 dengan persediaan 4.000 unit dengan biaya pengganti Rp10.000. Nah, diminta tentukan beban pokok penjualan untuk setiap kuartal dan verifikasi beban pokok penjualan tersebut dengan menggunakan beban pokok penjualan tahunan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau NRV. Nah, di sini dapat kita lihat pada saldo awal tahun yang dimana 9.000 unit dan harga per unitnya 10.200. Nah, untuk mendapatkan 9.000 dan 10.200 tersebut dapat kita lihat pada contoh soal di atas. Nah, untuk dengan total 91.800.000 yang dimana untuk mendapatkan total tersebut dengan cara mengalihkan 9.000 dikali 10.200 sehingga menghasilkan 91.800.000. Selanjutnya kita melangkah pada kuartal 1 dengan persediaan kuartal pertama 8.000 unit dan harga per unitnya 10.200.
Nah, untuk 8.000 unitnya dapat kita lihat pada kuartal 1 tanggal 31 Maret 20X2 pada kolom persediaan sebesar 8.000 unit. Kita selanjutnya harga per unitnya 10.200, kita turunkan saja yang dari atas atau yang dari soal sehingga menghasilkan 81.600.000 rupiah. Yang dimana untuk mendapatkan 81.600.000 rupiah tersebut dengan cara sama halnya dengan tadi, mengalikan 8.000 dikali 10.200 sehingga menghasilkan 81.600.000. Nah, selanjutnya ada 17.000 unit. Di mana untuk cara mendapatkan 17.000 unit tersebut dapat kita lihat pada keterangan di samping penyesuaian ke pasar. Nah, dengan cara 9.000 unit ditambah 8.000 sehingga menghasilkan 17.000 unit. Dengan harga per unit Rp100, di mana untuk cara mendapatkan Rp100 tersebut dengan cara 10.200 dikurang 10.100, di mana untuk mendapatkan 10.200 dan 10.100-nya dengan cara untuk 10.100-nya dapat kita lihat pada soal, dan untuk 10.100 dapat kita lihat pada kolom biaya pengganti pada tanggal 31 Maret 20X2 sebesar 10.100 sehingga menghasilkan Rp100. Nah, di sini dapat kita lihat totalnya sebesar 1.700.000. Dengan bagaimana cara mendapatkannya? Sama halnya dengan tadi, dengan cara 17.000 dikali Rp100 sehingga menghasilkan Rp1.700.000. Nah, saldo akhir kuartal pertama 17.000 unit, harga per unitnya sebesar 10.100. Untuk mendapatkan 10.100 dengan cara 10.200 dikurang 100 sehingga menghasilkan 10.100. Nah, dengan total 171.700.000 rupiah. Untuk mendapatkan tersebut dengan cara 17.000 unit dikali 10.100 sehingga menghasilkan 171.700.000. Selanjutnya kita melangkah pada kuartal 2 yang di mana persediaan kuartal kedua sebesar 7.500 unit. Untuk mendapatkannya dapat kita lihat pada kuartal 2 tanggal 30 Juni 20X2 pada kolom persediaan 7.500 dan harga per unitnya sebesar 10.100 menghasilkan 75.750.000. Nah, untuk mendapatkannya dengan cara 7.500 dikali 10.100 sehingga menghasilkan 75.750.000 rupiah. Selanjutnya pada penyesuaian pasar. Di sini dapat kita lihat 17.000 ditambah 7.500 sehingga menghasilkan 24.500 unit. Dan pada harga persediaan Rp210. Di mana untuk mendapatkan Rp210 tersebut dengan cara 10.100 dikurang 10.350 sehingga menghasilkan minus Rp250. Selanjutnya ada dengan total sebesar 6.125.000 rupiah. Dengan cara mendapatkannya yaitu dengan cara 24.500 dikali 250 sehingga menghasilkan 6.125.000 rupiah. Nah, untuk saldo akhir kuartal kedua sebesar 24.500 dengan harga per unitnya 10.350, yang dimana untuk mendapatkan 10.350 dengan cara dapat kita lihat pada di atas itu harga per unit 10.100 dikurang min 250 sehingga menghasilkan 10.350. Nah, dengan total sebesar Rp253.575. Untuk mendapatkannya dengan cara sama halnya dengan tadi, mengalikan 24.500 dikali 10.350 rupiah sehingga menghasilkan Rp253.575.000. Selanjutnya kita melangkah pada kuartal 3 dengan penyediaan kuartal ketiga sebesar 6.000 unit dan harga per unitnya sebesar 10.350 dengan total
dengan total 62.100.000 rupiah. Untuk mendapatkannya sama halnya dengan tadi, dengan cara mengalihkan 6.000 dikali 10.000, 350, sehingga menghasilkan 62.100.000 rupiah. Selanjutnya ada 30.500. Untuk mendapatkan 35.500 dengan cara menjumlahkan 24.500 unit ditambah 66.000 unit, sehingga menghasilkan 30.500 unit. Nah, di sini harga per unitnya yaitu sebesar 450.000 rupiah, sehingga menghasilkan total 13.725.000 rupiah. Selanjutnya saldo akhir kuartal ketiga sebesar 30.500 dengan harga per unit 9.900, dengan total 301.950.000 rupiah. Selanjutnya kita melangkah pada kuartal keempat, yang dimana pada kuartal keempat sebesar 4.000 unit dengan harga per unitnya sebesar 9.900, dengan total 39.600.000 rupiah. Untuk mendapatkan 39.600.000 rupiah dengan cara mengalihkan 4.000 dikali 9.900 sehingga menghasilkan 39.600.000 rupiah. Selanjutnya ada 34.500 unit, yang dimana untuk mendapatkannya sama dengan tadi, dengan cara menjumlahkan 30.500 unit ditambah 400 unit sehingga menghasilkan 34.500 unit. Nah, dengan harga per unitnya sebesar 100 rupiah dengan total 3.450.000 rupiah. Nah, sehingga menghasilkan saldo akhir kuartal keempat sebesar 34.500 unit dengan harga per unitnya 10.000 rupiah dengan total 345 juta rupiah. Nah, untuk mendapatkan 345 juta rupiah dengan cara mengalihkan 34.500 unit dikali 10.000 rupiah sehingga menghasilkan 345 juta rupiah. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya terlebih dahulu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan terkait contoh soal L13.4 yang terkait penjelasan analisis intern terendah antar biaya peroleh dengan NPR dan akun persediaan PT Permata. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan beban pokok penjualan setiap kuartal. Kita lihat dalam kolom pada kolom beban pokok penjualan ada kuartal, biaya yang ditetapkan ke persediaan akhir diturunkan ke NRV atau pemulihan, dan terakhir itu ada total. Kemudian untuk menentukan biaya yang diterapkan ke persediaan pada kuartal pertama ada 8.000 dikali 8.000 unit dikali dengan 10.200. 8.000 unit itu kita dapat dari persediaan unit pada tanggal 31 Maret 2000 X2. Kemudian kemudian 10.100 kita dapat dari kita 10.200 kita dapat dari NRV akhir tahun. Cara menentukan NRV akhir tahun sudah dijelaskan pada kolom analisis intern tadi, yaitu 10.000 ada biaya pengganti 10.000 ditambah dengan 10.100. Jadi totalnya 10.200. 10.100 10.200. Jadi kemudian untuk persediaan akhir diturunkan ke NRV atau pemulihan. Di sini ada 17.000 unit dikali dengan 100. 17.000
17.000 unit ini kita dapat dari penjumlahan antara saldo awal tahun dengan persediaan kuartal pertama, di mana 9.000 unit ditambah dengan 8.000. Kemudian dikali dengan 100 rupiah. 100 rupiah itu kita dapat dari penjumlahan antara NRV di akhir tahun, selisih antara NRV akhir tahun dengan NRV awal tahun, di mana 10.000 dikurang dengan 10.100. Jadi kita dapat yaitu 100 rupiah. Kemudian untuk menentukan total beban pokok, yaitu kita jumlahkan antara biaya yang ditetapkan ke persediaan dengan persediaan akhir diturunkan ke NRV atau pemulihan. Caranya yaitu 8.000 unit dikali dengan 10.200 ditambah dengan 17.000 unit dikali 100 sehingga menghasilkan 83.300.000. Kemudian kita pindah pada kuartal kedua. Cara mendapatkannya sama dengan cara kuartal pertama. Di sini nilai yang pada biaya yang ditetapkan ke persediaan ada 7.500 unit dikali dengan 10.100. 7.500 unit itu kita dapat dari persediaan per unit pada tanggal 30 Juni 2000X2. Kemudian dikali dengan 10.100. 10.100 itu didapat dari biaya pengganti pada 31 Maret 2000X2. Pada persediaan akhir diturunkan ke NRV pemulihan kuartal kedua, kita lihat 24.500 unit dikali dengan 250 rupiah. 24.500 unit itu kita dapat dari penjumlahan antara 17.000 ditambah dengan 7.500 sehingga menghasilkan 24.500. Kemudian dikali dengan 250. Kita mendapatkan dari biaya pengganti pada tanggal 30 Juni dikurangi dengan biaya pengganti pada 31 Maret 2000X2 yaitu 10.350 dikurang dengan 10.100 sehingga menghasilkan 250. Untuk mendapatkan totalnya sama dengan langkah sebelumnya yaitu biaya yang ditetapkan ke persediaan ditambah dengan persediaan akhir diturunkan ke NRV atau pemulihan. 7.500 di unit dikali dengan 10.100 ditambah 24.500 unit dikali dengan 250 unit sehingga menghasilkan 69.625.000. Kemudian kita pindah pada kuartal ketiga. Di mana kuartal ketiga yaitu 6.000 unit dikali dengan 10.350 sama dengan langkah yang pertama. Itu kuartal ketiga di mana 6.000 kita dapat dari persediaan pada tanggal 30 September 3000X2 dikali dengan 10.350 kita dapat dari biaya pengganti pada 30 Juni. Kemudian persediaan akhir diturunkan ke NRV. 30.500 unit dikali dengan 450. 30.500 itu kita dapat dari penjumlahan antara saldo akhir kuartal kedua dengan persediaan kuartal ketiga sehingga menghasilkan 3.500. Kemudian di sini nilainya sebesar 450. Kita dapat dari penjumlahan antara 350 dengan 10.350 dikurangi dengan
9.900. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan totalnya, kita jumlahkan biaya yang ditetapkan kepersediaan dengan persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihan, di mana 6.000 unit dikali dengan 10.350 ditambah dengan 30.500 unit dikali 450 sehingga menghasilkan 75.825.000. Kemudian kita pindah pada kuartal terakhir, yaitu kuartal 4, di mana biaya yang ditetapkan kepersediaan ada 4.000 unit dikali 9.900. 4.000 itu kita dapat dari persediaan pada tanggal 31 Desember 2000 X2, kemudian 9.900 kita dapat dari biaya pengganti pada 30 September 2000 X2. Kemudian pada persediaan akhir diturunkan ke NRP atau pemulihannya ada 34.500 unit dikali dengan 100. 34.500 itu kita dapat dari penjumlahan antara saldo akhir kuartal ketiga dijumlahkan dengan persediaan kuartal keempat, yaitu dengan 30.500 kita tambahkan dengan 4.000 sehingga menghasilkan 34.500. Kemudian nilai 100-nya kita dapat dari 10.000 dikurang dengan 9.900 dari biaya pengganti antara 30 September 2000 X2 dengan 31 Desember 2000 X2 sehingga menghasilkan nilai Rp100. Totalnya yaitu 4.000 unit dikali dengan 9.900 ditambah dengan 34.500 unit dikali dengan Rp100 sehingga menghasilkan 36.150. Total beban pokok yang dilaporkan untuk interim harus merekonsiliasikan ke jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan. Ingat bahwa NRV akhir tahun sebesar 10.200 lebih tinggi dari NRV awal tahun senilai 10.000 pada laporan tahunan. Jadi 25.500 unit dikali dengan 10.200 harga per unit menghasilkan 260.100.000. Pada pelaporan interim, total antara kuartal 1 sampai dengan kuartal 4, di mana kuartal 1 itu senilai 83.300.000, kemudian ditambahkan dengan kuartal kedua sebesar 69.625.000, ditambah dengan kuartal ketiga senilai 75.825.000, ditambah kuartal keempat 36.150.000, sehingga total keseluruhan dari 4 kuartal tersebut menghasilkan 264.900.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi atau penjelasan terkait contoh soal yang telah dijelaskan oleh teman-teman kita. Kepada Saudara Fatur dan Bu Miftahul Jannah, kami ucapkan banyak terima kasih. Baik teman-teman, jadi itu saja terkait contoh soal yang kami bahas di dalam akuntansi keuangan lanjutan, yaitu pelaporan segmen dan interan. Jadi mohon maaf apabila masih ada kekeliruan, tapi semoga dari penjelasannya kelompok kami ini bisa sama-sama membantu kita semua dalam bagaimana kita bisa lebih paham atau meningkatkan ilmu kita di bidang kita tersendiri, yaitu di bidang akuntansi. Jadi cukup sekian yang dapat kami sampaikan.
atau dapat kami paparkan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sedikit closing statement dari saya, yaitu tidak ada perjuangan apabila kita tidak mau berkorban. Jadi salah satu bentuk pengorbanan kita sebagai mahasiswa adalah melawan rasa malas kita agar bagaimana kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.